Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang berbelas kasih, sabda-Mu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami oleh Roh Kudus-Mu. Amin. Salam, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus. Salam sejahtera dan salam damai beserta Yesus Kristus. Marilah kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Allah. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada zaman Herodes, Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Zaharia dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zaharia melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu, seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zaharia seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zaharia, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet, istrimu, akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan, Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dan dengan demikian, menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya." Lalu kata Zaharia kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Sementara itu, orang banyak menanti-nantikan Zaharia. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka, dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elisabet, istrinya, mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri, katanya, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang."
Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, mukjizat selalu ada bagi orang yang setia pada Allah. Itulah yang dialami oleh Zaharia dan Elisabet. Seperti dikisahkan dalam Injil hari ini dari Lukas pasal 1 ayat 5-25 sampai masa tuanya, Zaharia dan Elisabet tidak memiliki anak. Disebutkan pula bahwa Elisabet mandul. Hal ini pastilah menjadi pergumulan batin mereka berdua. Apa yang salah atau dosa apa yang ditanggungnya? Itulah kebanyakan orang berpikir mengenai realitas pedih tersebut. Zaharia dan Elisabet tentu sudah berdoa sekian lama, namun Tuhan belum juga menjawabnya. Meski demikian, Zaharia tetap percaya dan setia melayani Tuhan. Injil Lukas mengisahkan, keduanya hidup benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah serta ketetapan dengan tidak bercacat. Kesetiaan dan totalitas Zaharia ditanggapi Tuhan. Seorang malaikat Tuhan mendatangi Zaharia dan menyampaikan kabar baik kepadanya. Jangan takut, hai Zaharia, sebab doamu telah dikabulkan. Elisabet, istrimu, akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Mukjizat selalu ada bagi orang yang setia pada Allah, bukan karena jasa manusia, tetapi karena kebesaran cinta Allah yang tak terbendung pada kita. Apa yang dialami oleh pasangan Zaharia dan Elisabet itu menunjukkan betapa besar cinta Allah pada mereka yang setia padanya. Bagi Allah tidak ada yang remeh, tidak ada pula yang mustahil. Semua berharga di hati Allah dan segalanya mungkin bagi Allah. Entah sudah tua, bahkan pikun peyot dan merasa tak berguna, bahkan divonis mandul, Allah tidak meremehkannya. Allah memandangnya berharga. Keragungan cinta Allah mengatasi segala ketidakmungkinan dan waktu Tuhan akan datang tepat pada saatnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, bagaimana dengan kita? Mungkin ada yang mengalami peristiwa-peristiwa berat, situasi-situasi sulit, menanggung beban yang tidak ringan, bahkan diambang keputusasaan. Hidup hampa, tak berguna, tidak bahagia, atau merasa doa tidak dikabulkan. Kalau menghadapi dan menanggung itu semua, apa reaksi kita? Masihkan berharap dan setia kepada Tuhan? Atau sebaliknya tidak percaya lagi, menyerah? Bahkan enih rundal, momol, dan mengumpat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, mari bercermin pada Zaharia dan Elisabet. Meneladaninya, tetap hidup benar di hadapan Allah, hidup menurut segala perintah serta ketetapannya dengan tidak bercacat. Ringkasnya setia pada Allah, karena kita berharga bagi Allah dan Ia memberi yang terbaik bagi kita. Masa Advent ini menjadi masa emas untuk memupuk kesetiaan pada Allah. Dengan hidup benar dan menuruti perintah serta ketetapan Allah, 7 hari lagi kita merayakan Natal, kelahiran Tuhan. Siapkan hati dan hidup kita sehingga menjadi palungan yang hangat bagi Sang Immanuel yang lahir dalam diri kita. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus Kristus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia dengan perantaraan Yesus Kristus, Putramu, Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Terima kasih telah mendengarkan dan merenungkan Firman Allah. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati.